Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Halo teman-teman semua. Balik lagi dengan aku, Fadia. Di sini aku nggak sendirian loh ya. Aku ditemenin sama Besti. Monik. Halo guys, halo Fadia. Gimana nih kabar kalian semua guys? Mereka nggak bisa jawab. Iya, tapi mereka pasti jawab dalam hati. Kabar baik kan guys? Pasti Okay. dong. Gimana nih kabarnya Monik? Kan kemarin tuh sempet sakit kan? Yes, betul guys. Udah oke belum sekarang? Alhamdulillah udah, Fadia udah baik-baik aja nih sekarang. Fadia gimana nih? Kayaknya tuh SW kerjaan tuh agak puyeng deh kayaknya tuh. Kalau soal kerjaan nggak usah ditanya sih ya. Seperti biasa, hektik. Dan begitu seterusnya. Kecuali kalau kamu nanya dompet, baru itu jawabannya beda. Itu setiap hari sih selalu. As always ya itu mah. Oke, iya. Nah, jadi kita berdua hari ini mau ngebahas terkait manajemen operasional. Betul. Pertama, aku mau tahu dong manajemen operasional menurut seorang Monik tuh kayak gimana? Jadi manajemen operasional nih ya, dari apa yang aku baca, ada menurut J. Heiser sama Barry Render. Si manajemen operasional itu menurut mereka serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Menurut kamu gimana? Atau kamu punya pendapat lain gitu? Kalau menurut aku sih ya, aku tuh lebih prefer ke pengertian menurut Handoko nih. Di situ tuh dijelasin kalau manajemen operasional ialah suatu usaha pengelolaan secara maksimal yang di dalamnya itu ada faktor produksi yang terdiri dari SDM, terus ada mesin, ada peralatan, material, dan faktor produksi lainnya yang berkontribusi dalam proses pembuatan produk, barang, atau jasa. Ya, Betul nggak sih? Iya, benar-benar. Okay. Aku tuh lebih prefer ke Handoko karena menurut aku lebih detail aja sih. Oh, iya. Karena ada faktor-faktor produksinya, itu yang pertama. Jadi dia tuh nggak cuma ngebahas tentang mengubah input menjadi output doang. Tadi, ya kayak gitu. Udah sih, itu aja. Tapi secara keseluruhan hampir sama sih pengertiannya ya kan? Iya, secara keseluruhan sih sama. Cuma mungkin lebih detail sih. Applause dulu buat Fadia guys. Detail banget ya Fadia ya pengetahuan kamu seputar manajemen operasional. Iya, kan ada Google. Kamu nggak pernah baca ya? Ya Allah, kalau Bu Aisyah denger ini, maafin ya Bu Aisyah. Oke. By the way, kita ngomongin manajemen operasional tuh emang sebegitu pentingnya ya. Manajemen operasional buat perusahaan. Penting banget dong. Kalau nggak penting, ngapain kita ada di sini? Ya kan, bikin podcast. Iya sih. Maksudnya tuh pentingnya tuh yang kayak gimana gitu? Penting banget, Fat. Karena kan manajemen operasional tuh bagian dari fungsi strategi perusahaan. Kan fungsi strategi perusahaan tuh ada 3. Ada pemasaran, keuangan, sama operasional. Jadi dia tuh emang penting banget. Dan juga manajemen operasional itu memastikan apakah perusahaan tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang dalam kondisi yang baik atau enggak gitu. Oh gitu. Emang yang kamu tahu manajemen operasional itu meliputi apa aja sih? Yang aku tahu ya, dari yang kemarin kita pelajarin tuh pas semester 3. Semester 3? Semester 3 kan? Iya. Jadi tuh kan kemarin ada strategi proses dan analisis, terus ada forecasting, sama kalau nggak salah ada pendekatan terhadap kualitas. Itu aja sih sebenarnya aku tahu. Kamu nanya-nanya gini, kamu sendiri tahu nggak? Ya nggak tahu sih, makanya nanya. Gue deng, canda ya Bu Aisyah. Aku juga taunya sih sama, cuma 3 poin itu aja. Sebenarnya banyak kan ya? Iya, sebenarnya banyak. Google Drive. Iya. Ya. Cuma yang kita tangkap ya cuma 3 poin itu aja. Yang dibahas juga itu 3. Dan kayaknya tuh menarik gak sih kalau kita bahas lebih detail terkait strategi proses dan analisis? Setuju banget. Apalagi kan kemarin kita tuh kelompoknya presentasinya tuh kebagiannya materi itu. Jadi kayaknya kalau buat ngejelasin tuh nggak kaku-kaku banget ya sih? Insya Allah ya. Sebenarnya sih kaku, cuma ya udah. Insya Allah, Bismillah guys. Oke. Bener ya, nggak kaku. Oke, aku tanya nih kalau gitu. Coba dong jelasin apa yang kamu tahu dari strategi proses dan analisis nih. Dari yang
tipis-tipis dulu aja, jangan yang susah-susah. Bentar dulu nih. Perasaan dari tadi tuh kamu yang nanya nih. Gantian dong, aku yang nanya. Kayaknya kan di sini kamu yang belum paham gitu soal pembahasan kita yang kemarin, makanya kamu nanya mulu ke aku. Iya sebenarnya sih nggak gitu ya guys, cuma aku nggak mau flexing aja. Sombong banget ya. Ya udah nih ya, aku tanya. By the way kan Bu Aisyah pasti lagi dengerin nih podcast ini juga ya kan. Jadi jangan sampai gak bisa jawab ya kan. Jadi Enggak. menurut Fadia, strategi proses itu apaan sih guys? Oke, aku jelasin ya. Oke, dengerin everybody. Nggak, kamu nanya. Nggak bisa. Oke, jadi dimulai dari pengertian dan tujuannya dulu nih. Untuk strategi proses dan analisis itu sebuah pendekatan suatu organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Nah, tujuannya itu untuk menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya dan manajerial lain. Jadi itu intinya, dengan strategi proses ini, kita tuh bisa tahu apakah proses strategi yang digunakan sudah sesuai atau belum untuk mencapai tujuan perusahaan gitu. Make sense sih, aku juga setuju sih. Itu yang ada di presentasi kita juga by the way guys. Terus jadi kamu juga inget gak sih kemarin tuh kan kita ada ngebahas beberapa analisis kan yang di materi strategi proses. Garuda bukan? Garuda. Betul. Jadi kan ada banyak. Nah, salah satunya tuh ada analisis SWOT. Nah, Betul. ya kan. Nah, Banyak sih, iya iya. banyak. Salah satunya tuh SWOT kan. Nah, kemarin tuh kita udah analisis SWOT PT Garuda kan. Gimana kalau sekarang kita analisis perusahaan tempat kita kerja pakai metode analisis SWOT. Gimana? Bener gak? Wow, menarik. Yakin bisa analisis pakai metode SWOT? Ya, ditanya ya nggak bisa dong. Kalau bisa guys, pasti bisa. Kurangin aja Bu nilainya Bu kalau nggak bisa. bisa. Aku Oke. dulu apa kamu dulu nih? Kamu aja lah dulu ya. Oke, boleh. Dari aku ya. Oke guys, jadi aku yang duluan buat ngejelasin gak sih buat analisis SWOT di perusahaan tempat aku kerja. FYI buat yang nggak tahu aku itu kerja di mana, aku itu kerja di perusahaan bakery. Namanya itu Goodie Bake. Goodie Bake itu perusahaan bakery yang teman ya, Goodie Bake ya. Agak promosi. Iya, jadi sering-sering main tuh kalau udah tahu ada Goodie Bake, jangan lupa beli ya guys. Jadi tiap hari ini Goodie Bake ini tuh ngeproduksi roti, tapi tuh dia nggak ada outletnya, karena nih dia jatuhnya tuh kayak distributor lah ya. Jadi dia cuma distribusiin roti aja gitu, dia nggak ada outletnya. Ini gak sih sama kayak sayur roti gak sih? Mirip apa enggak? Kamu nggak pernah beli roti? Gimana sih? Beda. Enggak, sayur roti itu kan dia punya outlet sendiri kan? Oh iya juga sih. Oh ya ini nggak ada outletnya ya? Iya kan nggak ada outletnya. Kamu tuh kamu tuh nangkep apa yang aku omong gak sih Moni? Maaf guys, aku baru tahu. Jangan dicontoh ya teman-teman. Pokoknya sari roti ini beda ya sama Goodie Bake. Soalnya sari roti ini tuh punya outletnya sendiri gitu. Sama abang-abang yang muter. Ya betul. Oke, untuk analisis SWOT-nya yang pertama aku bahas point strength dulu ya. Oke, yang pertama ada produk yang disajikan di Goodie Bag itu, produknya disaji secara sederhana tanpa memerlukan banyak waktu untuk penyajiannya dan tetap menjaga kualitas produk. Mantap. Terus yang kedua, tersedia peralatan dan mesin yang lengkap untuk mendukung proses produksinya. Jadi ya kalau misalnya peralatan dan mesinnya juga kurang memadai, pasti proses produksinya juga terhambat dong. Nah, Goodie Bag ini mesinnya udah banyak lah ya, jadi nggak mungkin kayak mau ada PO ini terus baru kita harus nunggu dulu, kan nggak mungkin kan, itu terlalu lama. Jadi kayak lebih bagus lah gitu. Terus banyak karyawan yang sudah terlatih di bidang bakery ini, khusus untuk anak produksi aja sih. Jadi selama perekrutan karyawan itu Goodie Bag emang cari karyawan yang benar-benar punya skill bakery. Jadi nggak sembarang orang atau yang
maksudnya nggak bisa sembarang orang buat masuk ke sana gitu. Iya, Gitu. benar. Jadi kan sulit juga nggak sih buat ngajarin lagi dari awal lagi gitu. Iya benar. Lagi di posisi lagi banyak-banyaknya kan. Fadia nggak bisa guys, by the way. Jadi aku ada di office-nya guys, bukan di produksinya. Jadi nggak bisa. Nggak Jadi bisa. jangan minta bikinin kue ya. Kayak gitu. Terus ada di sini strengthnya itu goodie bag punya hubungan baik dengan para supplier dan juga klien. Terutama klien sih. Itu lebih ke arah salesnya. Jadi salesnya itu sebisa mungkin ramah sama kliennya. Pokoknya harus bisa menjaga hubungan baik ya agar Iya. kliennya juga loyal ke kita Ya, gitu. Jadi benar dia sih. nggak akan pergi kemana-mana gitu, Iya, nggak akan iya, berpaling. Karena kita distributor. Betul. Terus terdapat banyak varian yang ada di goodie bag. Jadi tuh goodie bag itu nggak cuma nawarin satu menu aja gitu. Iya, banyak. Kayak ya roti itu kan pasti banyak jenisnya, ada croissant, ada bagel, ada mini cake, ada cookies juga gitu. Terus harganya terjangkau bagi semua kalangan sih. Enggak guys. Tadi tuh aku ngecek di Instagram itu pricey banget sih. Buat Oh iya. aku. Berarti Buat emang aku. itu iya sih, tapi ini buat semua kalangan sih. Tapi kecuali kamu kali ya, kecuali Mungkin kamu kali ya. pasarnya bukan aku guys. Iya. Oke, lanjut. Terus untuk packagingnya sangat menarik. Jujur, benar, benar. ya emang jujur packagingnya itu menarik banget. Apalagi sekarang Natal ya, itu iya. benar-benar packagingnya tuh menarik banget, bagus. Ya, itu bagus guys. Tadi aku juga lihat. Plate-nya itu bagus kan. Ya. Bagus banget. Terus goodie bag itu memproduksi roti dengan kualitas yang terbaik. Karena emang apa ya, di goodie bag ini tuh roti yang dia produksi ketahanan produknya tuh nggak lama, jadi cepet expire karena ya sedikit ini kan Pengawet. pengawetnya. Kayak semuanya deh kayak gitu. Nggak juga. Saya roti kayak cuman beberapa hari. Nggak juga Roti. deh. Itu Enggak. Dia berapa hari? Oh, sari roti iya. Kalau Expired. kalau di goodie bag tuh kalau nggak 2 sampai 3 hari sih. Oh, itu cepet ya. Apalagi kalau nggak dimasukin ke kulkas, itu udah jamuran. Itu cepet. Sari roti masih seminggu guys. Ya, terus apa ya, goodie bag juga dia tuh menjaga kualitas produknya agar tetap higienis. Jadi sebisa mungkin tuh goodie bag menjaga si roti itu biar nggak terkontaminasi dengan kotoran. Nah, kayak waktu itu kan pernah kejadian tuh, ada satu staff produksi yang dia nggak pakai tutup kepala, apa sih namanya, penutup kepala itu Ya. loh yang buat sampoan. Iya, apa ya Buat namanya? yang apa sih? Itu yang ijo-ijo. Bukan apron, apa ya? Pokoknya itu intinya itu penutup kepala. Nah itu gara-gara dia rambutnya tuh ada yang jatuh ke roti dan itu bikin bermasalah itu. Sampai itu Sampai gimana? sekarang makanya sampai sekarang tuh jadi bener-bener yang disiplin banget lah. Jadi anak produksi mau anak office itu semua yang datang ke produksi harus pakai tutup kepala. Bahkan sholat aja itu harus pakai tutup kepala, gak boleh enggak gitu. Bagus guys. berarti nih si goodie bag higienis banget guys. Padahal aku kan pakai kerudung ya, tapi harus pakai tutup kepala. Padahal aku udah pakai tutup kepala ya, bener gak sih? Iya mungkin. Oke, lanjut ya. Ke yang weaknessesnya goodie bag itu singkatnya daya simpan baik produksi yang dihasilkan ataupun bahan baku yang digunakan. Seperti yang tadi udah aku bilang, kalau expire-nya tuh cepat banget ininya ya, cepat banget lah pokoknya. Iya benar. Terus bahan baku yang digunakan juga cepet banget habisnya sih, karena kan setiap hari produksi terus iya. gitu. Terus Aku ya. ya betul. Terus yang kedua, drivernya itu terbatas, kendaraannya juga terbatas. Jadi kalau misalnya mau nganterin, kita mau distribusiin barang produksinya itu, maksudnya produknya mau distribusiin tuh susah. Karena kan harus sesuai rute. Misalnya driver ini rutenya ke sini, misalnya ke A, harusnya kan ke A, ke B, ke C berurut. Cuman kadang namanya mendadak ya, misalnya ada klien yang minta dikirim duluan gitu. Jadi yang harusnya dari A ke B dulu, ini ke C dulu. Jadi harus gitu. Kendaraannya tuh pakai apa sih? Pengantarannya? Pakai mobilnya tuh mobil yang itu loh, apa ya namanya, yang putih itu. Apa? Mobil yang buat, tau gak sih, kayak ekspedisi? Oh ya. Berarti pakai truk-truk gitu ya? Bukan truk. Pick up. Ya, Pick up. gitu. Pick up. Kayak gitu modelnya. Iya. Kan tuh gede tuh buat roti. Terus, poin yang ketiga, tempat produksi dan gudangnya kurang memadai. Iya sih, yang tadi aku bilang bahan baku cepet habis. Terus udah gitu tuh kita juga nggak bisa nyetok banyak gitu, karena tempatnya itu
gudangnya tuh emang kecil, sampai office-nya aja tuh buat tempat taruh barang juga gitu ya, saking terbatasnya gitu loh. Tapi ini udah ancang-ancang mau pindah lokasi sih biar lebih bagus ya, biar lebih luas gitu. Padahal alatnya bagus tapi tempatnya kurang, Gudangnya kurang. Gudangnya. Terus tidak adanya outlet. Padahal kan kalau ada outlet ya Iya. pasti meningkatkan omset gak sih? Iya, benar-benar itu. Terus bisa. goodie bag juga pasti lebih dikenal sama banyak orang. Itu yang pertama ya gak sih? Kayak mungkin bisa aja kayak Starbucks nantinya gitu kan kalau misalnya ada outlet. Iya, bagus tuh. Cuma sayangnya ya goodie bag lebih fokus ke distribusin aja sih sekarang ini. Belum fokus buka outlet. Betul. Oke, selanjutnya Yang ketiga ada opportunities. Jadi di sini itu apa ya? Kan jadi lupa. Peluangnya itu pasti banyak gak sih orang yang suka roti? Ya nggak banyak sih, maksudnya ada lah pasti ya. Hampir beberapa kayaknya Iya, kayak misalnya orang soalnya kan roti itu kan friendly ya buat dimakan sambil buat ngopi gitu. Khususnya buat kaum milenial seperti kamu. ya kamu senja tuh biasanya tuh kan suka ngopi ya nggak sih? Sebenarnya sih aku nggak suka ngopi ya. Kamu doang yang suka ngopi kayaknya. Terus Selanjutnya ya baik roti ataupun cookies kan cookies sorry cookies kenapa maaf ya, baik roti ataupun cookies untuk semua kalangan ini akan mencakup semua sasaran usia baik kaum muda ataupun orang tua. Jadi yang nggak mandang umur Iya, sih, umur. semuanya juga bisa makan. bisa kan? makan. Tuh. Benar itu. Terus kan banyak orang yang susah nih kalau pagi-pagi makan makanan berat, belum makan nasi. Contohnya aku ya kan. Iya. Aku tiap pagi tuh kalau berangkat kerja malas banget makan nasi karena mules. Iya, benar. Ya. Nah, jadi ya penggantinya tuh roti gitu loh. Iya sih, marketnya banyak tuh berarti. Iya, bisa buat lunch juga bisa kalau lagi sibuk kan, kalau lagi hektik kerjaan gitu. Nemenin kerjaan bisa tuh sambil ngerjain Iya, apa nggak mungkin kan makan nasi lagi Iya. hektik itu. Kalau makan roti kan lebih simpel. Iya, benar. gitu. Itu benar. Ini promosi ya guys. Terus goodie bag itu juga dia mengembangkannya juga di media sosial ya. Jadi kayak apa ya? Dia tuh kalau di sosmed tuh lebih aktif promosinya. Jadi ya lebih apa ya, meningkatnya penjualan mungkin karena di medsos sih. Iya, itu benar. Soalnya emang di medsos dia lebih ini banget promosinya. Nih dicek aja di Instagram tuh followersnya lumayan guys untuk sebuah roti ya. Maksudnya yang distributor doang kan jarang ada orang maksudnya tahu-tahu gitu kan. 7.000 followersnya lumayan guys. Goodie bag juga ini sih apa sih namanya apa ya, bukan jual yang kayak ecer-ecer gitu. Iya. Jadi ke perusahaan-perusahaan Iya sih langsung yang perusahaan gede gitu. bengkel burger ya. Perusahaan gede jadi mungkin kayak resto lah gitu ya. Yang belinya tuh enggak 1-2. Berarti ada di ini Karen's Dinner kan bengkel burger lagi ini kan collab sama Karen's Dinner. Kurang tahu deh kalau itu. Tapi emang iya sih. Waktu lihat di Twitter. Ya Tapi kan? nggak tahu deh kalau itu ya. Harusnya itu berarti gue masuk ke situ. Keren, Harusnya guys. semoga. Semoga sih collabnya sama Starbucks. Tuh kan sebut merek. lanjut. Untuk poin yang terakhir itu ada threats. Threats itu ancaman ya. Jadi apabila pelayanan tidak memuaskan konsumen, usaha ini akan terancam penurunan daya beli dari konsumen. Jadi contohnya tuh kayak apa ya? Mungkin dari segi pengiriman barang nih. Kalau misalnya kita salah kirim produk, atau biasanya sih lebih ke apa ya, goodie bag. Pernah itu sekali kirim produk yang cacat lah gitu. Maksudnya bukan cacat sih, Iya, gagal produk lah, gagal produksi. iya, Jadi iya. kalau misalnya Nggak lolos kualitas. nggak lolos quality control. Jadi harusnya ini bentuknya bulat gitu. Terus pas datang sana penyok gitu loh. iya, Itu bener. salah, nggak tahu salah dari mananya, nggak tahu salah dari produksinya atau emang pengirimannya. Pokoknya pernah ya ada yang kayak gitu kejadiannya. Terus munculnya pesaing dengan harga yang lebih murah. Itu pasti guys karena harganya tuh relatif pricey. Iya sih, ya kan buat kamu berarti emang target pasarnya bukan kamu. Bener. Tapi ya sih kalau misalnya kita naruh harga terlalu tinggi juga
ini jadi ancaman. Iya sih benar. Cuma ya gimana ya, kalau misalnya murah juga Kualitasnya enggak, kalau murah kualitasnya B aja. oh iya, heeh. Ya kan? Sama aja, mending yang agak precis dikit tapi ada kualitas gitu. Lebih Oke. enak. Udah sih itu aja guys. Jadi udah pada paham belum teman-teman? Oh iya, dia kan gak denger. Oke. Udah jawab itu dia. Oke guys, jadi untuk treatsnya kayaknya nggak usah banyak-banyak lah ya. Soalnya ini bakal jadi bumerang sih buat aku nyebutin treatsnya kayak gini, terus weaknessnya juga. Kayaknya ini bakal jadi bumerang. Nanti yang ada aku di cut. Jangan sampai guys. Oke. Gimana Monik tanggapannya mengenai analisis yang sudah aku jelaskan? Oke, jadi kita mau menanggapi ya. Pertama tuh dari By the way, kamu dari tadi udah menanggapi. iya, Menanggapi benar. mulu perasaan. karena ini banyak yang harus ditanyakan guys. Karena dia itu tadi strength-nya poin itu ada harga terjangkau bagi semua kalangan. Padahal pas aku cek itu tuh harganya menurut aku ya itu tuh mahal. Karena maksudnya cinnamon roll 30.000 itu mahal banget. Biasanya tuh kayak di tempat kopi tuh cuman kayak 10.000, 12.000, ini 30.000 guys. Oh salah ya, harusnya masuknya ke mana nih weaknesses? Weaknesses itu kayaknya mungkin market pasarnya beda-beda kali ya. Market pasarnya beda ya gak sih? Maksudnya mungkin goodie bag itu ya harganya terjangkau kalau dia ada di pasarnya dia gitu maksudnya. Iya, benar. Tapi kalau misalnya dia pasarnya yang kayak modelan kita, aku gini, yang dompetnya krisis ya pasti kalau saingan sama perusahaan lain bakal kalah karena karena tuh perusahaan lain juga bakal apa ya, karena kan perusahaan lain juga ngasih harganya lebih rendah dari dia gitu. Tapi kalau misalnya dia tapi semua kalangan sih ya, bener juga. Kalau semua kalangan berarti kalangan atas, menengah Bawahnya enggak. Oh iya ya, bener juga. Oke guys, kayaknya salah. Tapi emang bener salah. Sorry. Iya benar. Bagus Monik. Makasih kritiknya. Jadi emang ini bener analisis yang aku tahu ya dari perusahaan aku, maksudnya perusahaan tempat aku kerja. Jadi kalau misalnya ada kurangnya nih mohon maaf ya. Nah sekarang kan udah analisis perusahaan tempat kerja aku. Gimana kalau kita closing aja? Enggak gitu dong. Oke. Jadi ke Monik dulu ini ya. Jadi Monik itu mau ngebahas analisis SWOT di perusahaan tempat dia kerja. Oke, boleh Monik dimulai. Oke, jadi kita mulai ya. Kayaknya dari tadi tuh bercanda mulu gak sih? Ketawa mulu, Kan astagfirullah. podcast bukan presentasi. Iya benar juga. Oke, jadi guys, aku tuh tukang parkir guys. Cuma bedanya tuh aku tuh tempatnya lebih enak aja gitu. Ya, Nggak- duduk gitu ya. Kalau duduk. tukang parkir biasa kan dia berdiri gitu. Panas-panasan Duduk. gitu. Aku Tapi kamu juga panas-panasan ya. benar kipasnya, aduh asal kalian tahu. Iya betul. Lanjut. Jadi tuh FYI itu namanya adalah Nusa Pala Parking. Kalau misalkan kalian tahu tuh ya, ada di Pasar Rebo. Itunya office-nya. Jauh juga. Perusahaan ini tuh lebih ke pelayanan publik. Kebetulan sekarang nih aku di tempatnya tuh lagi di Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Karena kan dia kayak apa ya, outsourcing gitu, banyak naro tempat gitu loh di beberapa rumah sakit. Tapi dia Rumah Sakit Hermina aja sih. Berarti ini kalau misalnya aku dan teman-teman ke Hermina boleh gratis gak nih? Jangan dong, berarti sakit dong kalau ke Hermina, ya gak sih? Masih Ya, kalau mau sakit. vaksin atau apa, emang Hermina nggak bisa vaksin? Bisa. Berarti gratis dong ya kan temen. Bisa gratis ya, boleh. Parkir depan gitu. Ya, lanjut Monik. Oke, jadi di sini tuh aku pengen sharing ke kalian analisis SWOT-nya tuh kayak gimana ya dari sudut pandang aku as a staff. Oke, kita mulai dari poin pertama itu poin strength. Jadi si Nusa Pala Parkir ini yang di Hermina itu lahannya tuh luas guys daripada yang di Hermina lain gitu. Karena dia tuh pokoknya luas banget deh. Ini strength-nya yang di Hermina ya. Dia tuh lahannya di atas atau di bawah? Basement. Di bawah. Basement. Oh. Tapi gede banget gitu. Tapi kan kalau kayak di itu biasanya sampai ke atas gitu kan? Enggak. Jadi cuma di bawah Di bawah doang. aja. Enggak kayak ITC muter. Muter ya. Yang aku tahu kan itu muter karena ke atas. Oh beda berarti. Ini Oke. enggak.
takut gempa kalau di atas, di bawah aja. Oke. Ya terus Yang kedua, kalau ini tuh berlaku untuk semua lokasi. Jadi kalau misalkan ojek online mobil ya, khususnya itu ada batas free beberapa menit. Karena kan biasanya kan ngedrop pasien gitu. Itu dia ada free-nya beberapa menit. Terus ada drop poinnya juga, karena kan buat ngedrop. Jadi itu ngedrop buat pasien doang. Kalau misalnya ada beberapa pasien yang GoFood gitu, itu juga free. beda dong. Kan ini buat mobil, ojol mobil. Oh, kalau misalnya dia Ojol mobil aja. Oh, Kalau iya. ojek yang motor nggak ada free. Soalnya kan kalau di beberapa tempat ada tuh yang free. Mau dia Iya sih. mobil, motor, Ya, dia ada. Jadi kalau misalnya sebelum 10 menit ya masih Masih gratis. Iya, Kalau gitu. ini enggak. Karena kalau misalkan kayak pesan makanan tuh dia ada dropnya sendiri guys di luar. Jadi ojeknya tuh di luar gitu loh, ditaruhnya. No, ada tempatnya drop sendiri. ada dropnya sendiri. Oh, nggak sampai masuk gitu. Nggak sampai masuk. Oke. Terus drop ini tuh juga nggak buat pasien sih, bisa buat dokter juga. Biasanya kan dokter kan kayak udah dah aku turun sini aja gitu. Terus hampir 70% karyawan di Hermina tuh parkirnya tuh di Nusa Pala di dalamnya gitu kan. Jadi tuh sampai kayak banyak rame biasanya tuh. Terus Nusa Pala parkirnya juga yang di Hermina tuh fasilitasnya baik banget. Lampunya nyala semua, alhamdulillah. Terus tandanya jelas gitu. Kalau di parkiran lain nggak jelas ya? Bukan itu, aduh. Gimana? Nggak gitu. Maksudnya ini baik aja gitu. Maksudnya itu sebagian dari strength-nya dia gitu. Ya nggak sih? Oke. Terus habis itu cabangnya itu banyak. Di rumah sakit Hermina tuh hampir semua Hermina itu pakai jasanya dia. Hermina. Berarti khusus rumah sakit Hermina ya? Sama si Givi, ada sih beberapa si Givi. Oh, si Givi juga? Si Si Givi ada. Givi transport ada? Enggak, si Givi aja. Yang si Givi doang gitu, yang si Givi berdiri sendiri doang gitu. Maksudnya? Oh, yang si Givi, khusus si Givi. Khusus si Nggak Givi doang. nggak digabung sama mall gitu? Enggak. Oh, itu Itu si Givi mana? Bogor guys. Oh, Mari ke Bogor. jauh juga. Terus selanjutnya tuh ada weaknesses yang pertama. Weaknessesnya itu banyak ya, kayak pengunjung tuh ngajuin komplain karena pelayanan parkirnya. Oh, komplainnya? Komplainnya tuh biasanya tuh kayak kurang apa sih ya, dapet edukatif gitu loh. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya udah jelas tandanya, tapi kan yang namanya manusia yang ngasih suka gimana gitu. Oh, maksudnya dia tuh nggak bisa baca tanda itu tanda enggak. maksudnya si ininya si Pengunjungnya. pengunjungnya nggak bisa baca, yang kurang edukatif atau gimana? Iya, kadang gitu. Kadang padahal udah jelas nih ya, tapi ya gitu, kadang suka Masih nanya. Oh. kayak ini kesini gimana ya, kayak gitu. Terus Jadi kayak kadang suka komplain. Terus sama kadang kan suka rame banget gitu. Nah itu kadang suka komplain kayak macet nih. Terus kan free ya, yang tadi tuh free-nya kan beberapa menit. Jadi kadang ada ojol yang misalkan udah harusnya dia free karena macet, jadi bayar kan. Iya. Nah itu dia biasanya komplainannya itu tentang pelayanan kayak gitu. Oke. Next. Terus yang kedua tuh di Hermina Tower ini dia baru pakai satu pembayaran cashless, cuman bisa pakai e-money mandiri. Itu Tapi parah. sekarang masih tetap bisa cash kan? masih bisa cash, Masih. Oh, masih masih bisa. nombok. Ya gimana ya, masih alhamdulillah masih. Tapi sekarang- Alhamdulillah kan. Sekarang kan udah pakai cashless, berarti udah nggak terlalu nombok kayak dulu. Benar, cuman dikit ya nomboknya. Oke. Iya. Nah kurangnya di Hermina itu tuh cuman satu pembayaran cashlessnya. Padahal tuh kalau misalkan kayak di Depok kalau nggak salah itu tuh udah bisa pakai kiris. Jadi kiris apa aja tuh bisa. Nah yang di Kebayoran ini masih satu doang. Jadi tuh kayak ya masih gimana gitu. Iya. Banyak komplainannya kayak gitu sih. Oke. Terus nah ini yang sering banget terjadi itu adalah error system. Error system biasanya tuh kejadiannya kenapa selalu pas karyawan tuh waktu pulang kerja gitu loh. Kan jadi kan crowded ya. Nah itu kadang pelayanannya jadi nggak baik tuh karena error sistemnya itu. Parah. Terus? Sering banget error. Itu handlingnya gimana tuh kira-kira? Ya dibenerin itu butuh waktu beberapa menit guys. Tapi gimana ya, kalau di parkiran tuh beberapa menit aja tuh lama banget gak sih? Berasa kan, biarpun kayak cuma 10 menit. Tapi Ya sih, apalagi kalau ada yang urgent gitu ya. nah
ambulan apalagi itu. Iya sih. Wow. Itu bakal susah banget. Itu kronik Berarti harus banget. ada pembenaran apa sih? Perbaikan ya. sistem Kenapa itu harus. pembenaran, Fadia? Oke. Terus selanjutnya itu poin opportunities, peluangnya ya. Peluangnya tuh di sini apa ya? Karyawan Herminanya sama petugasnya itu pelayanan kerjasamanya itu baik gitu. Jadi menciptakan pelayanan yang baik. Jadi kalau misalkan kadang kan kita gimana ya, sumber dayanya kan agak kurang gitu ya, atau mungkin lagi nggak ada, itu kadang dibantu sama kayak staff security dari Hermina gitu loh. Jadi kerjasamanya tuh baik gitu loh. Monik, maaf ya aku potong. Jadi kan tadi di opportunities tuh kamu jelasin kalau kerjasama antar petugas dan karyawan itu kan baik ya untuk memaksimalkan pelayanan. Nah, tapi kenapa di weaknesses-nya itu dijelasin kalau pengunjung itu masih kurang puas sama pelayanan yang ada di Nusa Kala? Itu gimana bisa gitu ya? Jadi tuh kalau di weaknesses itu kenapa kayak masih ada pengunjung yang gak puas kan sama pelayanan kita, itu sebenarnya bukan karena pelayanan yang kurang baik sebenarnya, itu karena SDM kita tuh yang kurang gitu. Jadi makanya di peluangnya itu karena kita punya kerjasama yang baik nih sama petugas sama karyawan, jadi itu bikin untuk menutupi SDM yang kurang itu loh. Jadi itu bisa saling membackup gitu loh, saling menghandle. Kayak tadi kan ada yang kayak misalkan salah tanda gitu kan, itu dibantunya kayak karyawan sama security rumah sakit kayak gitu. Jadi tuh kalau kalian kerjasamanya baik tuh pasti ada yang misalnya yang satu lagi kemana nanti di backup di gitu. backup. Jadi staffnya tuh lebih siap siaga ya buat memaksimalkan pelayanan. Kayak Oke. Ya, terus lanjut. Makasih ya notnya ya Fadia ya. Sama-sama nih. Terus selanjutnya tuh sering dilakukannya renovasi ulang jika terjadi kerusakan fasilitas. Jadi yang tadi di Windows kan sering error sistem ya. Nah itu tuh sebenarnya cepat emang direnovasinya, tapi nggak tahu kenapa emang agak cepet juga sistemnya error gitu loh. Tapi dia tuh untuk penanganannya cepet banget. Kalau misalkan chatnya ini nih kayak udah nggak kelihatan, itu tuh bener-bener kayak besok tuh langsung dicat gitu loh. Terus contoh lainnya lagi ada gak? Lampu, misalkan lampunya mati, itu langsung diganti. Palang Kayak gitu maksudnya rusak. yang kayak tembok, lampu, palang itu langsung cepet gitu perbaikannya. Tapi kalau error sistem itu juga cepet. Misalkan sekarang kan error nih, di handling buat kayak sementara gitu kan. Besok kan itu langsung dibenerin sama pihak IT kita gitu dari office. Oh, jadi kalau misalnya error sistem itu di handlingnya sama misalkan setelah leader gitu. setelah di hari esoknya. Iya, kalau misalkan pagi langsung datang, tapi kalau misalkan kayak sore malam kan orang besoknya. udah. Iya, besoknya paling dihandelin sementara dulu. Kayak misalkan ini bisa digini dulu nih sementara gitu. Kayak gitu. Terus habis itu selanjutnya apa? Kalau dari apa yang pernah aku survei ke sana, aku pernah survei ke sana nih guys. Jadi di sana panas guys, tidak ada kipas gitu. Iya, benar-benar. Ini kipas udah ada. Udah ada. Gimana? Alhamdulillah ya, sekarang Doraemon kipasnya itu udah bener. Kan tadinya kan rusak. Ya, itu panas banget luar biasa. Dia tidak memfasilitasi kipas guys di dalam pos. Jadi dia membeli sendiri guys. Iya, paling murah tapi ya Allah, ya udah. Maaf ya Nusa Kala. Aduh, Fadia nih emang nih. Aduh. Terus selanjutnya itu setiap bulannya tuh peningkatan karyawan yang make lahan parkir tuh meningkat. Peningkatannya tuh tinggi guys. Jadi kayak misalkan kan di rumah sakit Hermina tuh ada member ya, pakai member. Nah itu tuh biasanya misalkan bulan ini tuh 100 gitu, bulan depan tuh bisa naik kayak langsung 50%, kayak 150 langsung karyawan yang daftarin member parkir. Jadi emang di sana tuh wow banget sih karyawannya, karena banyak banget kan, towernya kan gede banget ya. Iya Jadi sih. ya udah kayak gitu. Kali aku datang ke sana sepi sih. Apa karena malam ya datangnya? Malam. Coba datang sore Fadia, coba ya. Dicoba. Oke. Terus selanjutnya tuh ada poin threats, ancaman. Ini pasti ancaman semua parkir yang ini adalah I know. parkir liar. Ya guys, itu ancaman banget ya untuk kayak parkir kayak Nusa Kala gitu. Ya karena waktu pas aku survei ke sana, di sana tuh
Itu pas banget. Jadi Depan. jadi enggak dong, posisi di belakang pos. Oh ya, di belakang. Jadi pas enggak, iya ya, di pintu masuk ya. Iya, berarti pintu masuk. Ya pokoknya pas di pintu masuknya itu Parkir itu, liar. Iya, ada parkir liarnya. Jadi maksudnya itu kan udah ada parkiran, tapi kenapa masih ada orang yang parkir di depan gitu? Dan lebih ramai parkir liar. Itu wow banget Ya sih. mungkin karena mahal. Iya benar. Jadi pengunjung tuh membanding-bandingin gitu loh karena ada parkir liar ini. Tapi itu dibolehin ya parkir liar di sana? Itu masalahnya legal, cuy. Legal? Legal. Oh, legal. Dia tuh ada perusahaannya juga. Wah, itu ancaman banget sih. Itu ancaman banget. Itu ada perusahaan. itu ada perusahaannya juga. Serius? Sumpah itu ada perusahaannya juga. Baru tahu. Tadinya nggak ada, tapi dibeli itu jadi ada perusahaannya. Oh, udah tahu. Debak kan? Tapi dia nggak ada pos ya? Nggak ada. Jadi cuman kayak tulis gitu loh, kayak biasa gitu loh. Oh, yang ini kan yang biasa ada surat, ada bonnya. Iya, yang kayak gitu doang. Ya, no. Itu ancaman banget. Itu super ancaman bagi Itu kita. sangat jelas ancamannya, guys. Oke. Jadi paling kalau misalkan nanggepin ancaman ini sih, kita kayak ini loh, kayak misalkan nih kita kasih perbandingannya ke pengunjung, kayak kalau misalkan di luar Hujan. ya bisa kehujanan motornya kan. Ya, Terus betul. udah gitu resiko kehilangannya tuh juga kenceng ketimbang di bawah kan. Kalau misalkan di Tapi bukannya dijagain di sana juga? dijagain, tapi kan ya gimana ya, kan kita nggak hafal muka kan. Kalau misalkan misalkan di Nusa Pala kan ada CCTV-nya, ada ngeliatin STNK-nya gitu kan, jadi insya Allah aman gitu. Kedua kan kayak kurang gitu kan, kehujanan, kepanasan, helm basah. Iya, itu. Ya, paling perbandingannya kayak gitu sih. Terus selanjutnya tuh ini tuntutan karyawan sama pengunjung untuk mendapatkan pelayanan parkir yang memadai. Karena kan setiap bulan itu karyawan meningkat yang parkir di dalam, jadi tuh mereka nuntut ini loh, lahannya lebih banyak. Karena makin lama emang lahan gitu tuh jadi mengecil, apalagi kayak misalkan manajemennya tuh kadang minta diprioritasin parkir gitu loh. Jadi kan apalagi FYI guys, yang punya Hermina tuh parkir mobil di Hermina itu ada 30 biji mobil. Jadi 30 mobilnya dia diparkir. Tapi dia bayar kan? Dong. Oh, Kan dia punya. Oh iya, dia punya. Ma, ya ampun. 30 mobil, tapi kan katanya 30 mobil. luas tadi. Iya luas. Tapi maksudnya kan juga agak PR ya, 30 dan mobil itu gede-gede. Bukan mobil Innova, enggak. Oh, berarti setiap hari selalu ada di sana? Iya, itu emang ada di sana setiap hari. Keluarnya cuma satu mobil itu doang. Satu doang yang keluar. Mungkin dia ini kali ya, lebih ke naro. Iya, dia naruhnya di situ. Jadi itu agak, Ya udah kan kamu kerja di sana. maaf ya, maksudnya itu jadinya kadang yang bikin pusing gitu loh, Ya, pengaturan parkirnya. Terus Ya. selanjutnya itu adanya kebutuhan parkir manajemen yang tadi, yang harus dipenuhi itu yang tadi. Jadi ya buat kayak misalkan dia direktur, mobilnya ada 5, maunya ditaruh semua, kan itu agak gimana ya, agak PR gitu buat kita ngaturnya kayak gitu. Ancamannya sih. di mana ya? Ancamannya kan jadi pelayanannya nggak memadai dong. Kayak misalkan ada pengunjung nih mau parkir, tapi karena full nggak bisa Tapi emang parkir. bener sehari itu kalian bisa full? Maksudnya Bisa. kan kalian tuh bilang, kamu tuh bilang tadi parkir tuh luas loh. Itu luas banget. Bener, maksudnya dalam sehari tuh bener full gitu? Full, karena kita ada keren. Aston guys. Kita ada Aston juga, tenannya banyak. Kayak tadi tuh ada acara juga kan. Itu ada yang banyak banget yang nggak dapet Tempat lahan. Padahal itu emang luas, tapi ya gimana ya, rame banget guys di Hermina tuh. Kalian coba deh sekali-sekali main ya, lihat tuh. Berarti emang salah satu caranya lebih memperluas lagi. Iya, kayaknya harus bikin basement lagi ya di bawah, basement 3. Iya, harus kayak gitu. Iya, betul. Kayaknya harus kayak gitu. Udah sih, paling itu aja sih yang aku bisa kasih analisis SWOT-nya dari perusahaan yang aku lagi kerja sekarang. Banyakan roastingnya ya, maaf ya Nusa Pala. Ya ampun, Ini takut banget. lebih ke sharing ya, tapi buat pembelajaran juga ya kan. Setiap perusahaan kan pasti punya punya Organisasinya sendiri-sendiri kali ya, punya strategi proses dan Oh ya, analisisnya itu benar. masing-masing gitu. Nah, karena tadi kita udah bahas analisis SWOT di perusahaan masing-masing, dari Monik dulu ya. Kira-kira kesimpulannya apa nih dari metode analisis yang udah digunain di perusahaan tempat kerja Monik? Jadi kesimpulannya tuh kalau boleh dijawab,
sebenarnya operasional di perusahaan aku tuh kurang ya, masih masih apa ya, masih kurang berjalan dengan baik. Karena kan tadi ya, faktor produksi itu ada SDM, mesin, peralatan, sama material. Di aku kurangnya itu adalah kan mesin tadi, mesin itu sama peralatan yang bikin operasional di Nusapala Hermina Tower di Kemayoran itu kurang berjalan baik. Jadi kayaknya itu yang harus perlu diperhatiin sih. Jadi itu yang kurang dari operasionalnya gitu yang harus diperbaiki sih itu. Gitu sih guys. Kalau menurut Fadia tadi, kesimpulan dari Fadia gimana? Kalau dari analisis aku sih, Goodie ya, dia kalau buat faktor produksi dari segi mesin peralatan udah oke. Udah oke banget. Bahan baku sih sebenarnya oke ya, cuma karena ini loh, karena tadi yang udah dibilang gudangnya itu kurang memadai, jadi kayak susah sih kalau misalnya kita produksi banyak tapi kita nggak bisa nyimpan bahan bakunya banyak juga kan. Kita nggak bisa dadakan beli dong. Namanya supplier kan ada aja kan kendalanya, pasti ada inilah ada itu gitu. Jadi ya kendalanya di situ sih, itu tempatnya kurang memadai. Jadi tapi operasionalnya sejauh ini berjalannya baik gitu ya? Operasional sih baik, apalagi kalau buat driver mungkin adalah beberapa, maksudnya ada beberapa kondisi di mana drivernya tuh kadang ya masih suka yang tadi aku jelasin. Jadi ada klien yang minta diduluin gitu kan, jadinya nggak sesuai rute gitu, yang harusnya rutenya sejalan sejalur. Jadi tapi karena ada klien yang minta ini kayak gitu. Tapi ya itu nggak maksudnya nggak setiap hari sih, cuma kan ada aja. Tapi lebih baik untuk ditambahkan lagi lah ya, SDM-nya khusus untuk driver. Cuma kalau buat produksi, kalau buat office sih oke sih. Oke, sama sih, sama. Ya jadi ya overall oke. Sama. Kalau di aku juga cuma gitu doang. Oh sama ini mungkin sama outlet kayaknya harus itu harus banget, karena kayaknya sih kelihatannya enak guys. Iya, maksudnya sayang nggak sih kalau udah segede itu kita nggak coba buat bikin outlet. Benar-benar. Mungkin karena masih ini banget ya, mungkin belum terlalu yang sebesar Starbucks, mungkin masih belum berani lah ya. Belum masih merintis ya, masih kan startup juga kan. Startup iya sih, iya, tapi udah PT sih, tapi harusnya iya sih. Udah oke kan gitu. Iya, tapi bener. ya Bismillah aja lah ya. Insya Allah nanti. Oke, kalau gitu, karena kita udah banyak banget nih ngebahas tentang manajemen operasional ya, terkait strategi proses dan analisis. Dan case-nya itu bagusnya langsung lagi ya, sesuai dari apa yang terjadi gitu. Situasinya tuh sesuai sama yang terjadi yang kita alami juga, yang kita alami gitu di kerjaan kita masing-masing. Jadi kita lebih gampang buat mendeskripsikannya mungkin gitu ya. Iya, tapi sebenarnya sih agak ngeri ya guys, perusahaan jadi tahu soal weakness-nya gitu. Ya walaupun fakta emang. Ya betul fakta. Tapi maaf ya, ya ampun. Iya. Jangan bilang ya guys, ini bisa ya. kita bisa ke ban nanti nih. Ini bisa di cut lagi. Kayak kesimpulannya gimana nih? Tapi kesimpulan ini ya, kesimpulan secara menyeluruh. Oke. Jadi paling ya kesimpulan yang bisa diambil, setiap perusahaan pasti punya strategi prosesnya masing-masing. Betul, pastinya sih tiap perusahaan itu juga kan nggak mungkin cuma pakai 1 atau 2 analisis nggak sih? Ya. Pasti pakai banyak analisis ya. Pasti. Gitu. Terus jadi kayak mereka menggunakan banyak analisis itu biar membandingkan gitu loh. Jadi kira-kira metode analisis apa ya yang efektif buat operasional perusahaan. Kalau Nusapala tuh kayak SWOT itu bagus tuh buat Nusapala. Karena kan jadi dia tahu kan weakness-nya dia tuh apa gitu. Ya, betul, setuju. Jadi intinya ya, tapi nggak harus selalu pakai SWOT gitu kan. Ya tergantung perusahaan kan mau pakai metodenya apa yang efektif, ya gitu. Tapi kalau buat perusahaan tempat kerja kita mungkin lebih prefer SWOT ya. Terus mungkin ya kalau perusahaan lain nggak tahu ya, mungkin bisa pakai yang apa value chain atau yang eksternal ya, apa tuh gitu. Terus walaupun metode analisisnya beda-beda, yang paling penting tuh tujuannya. Tujuan perusahaannya tuh tercapai. Sebenarnya itu yang penting tuh itu. Yang penting emang tujuannya sih. Iya. Intinya mau pakai analisis apapun ya tujuannya yang lebih diutamain. Lebih diutamakan ya tujuannya itu. Operasional juga jangan
dengan baik itu kan juga itu tujuannya itu doang, operasionalnya berjalan dengan baik. Ya kalau misalnya operasionalnya juga udah oke, udah baik ya pasti kan enak ya nggak sih, Iya, dari karyawannya juga iya. kita kerja juga udah enak, terus juga karyawan kan udah ya. Maksudnya klien atau pengunjungnya juga Iya. udah enak juga sama Lebih kitanya nyaman, gitu. iya, kayak Maksudnya gitu. biar sama-sama mutualisme nggak sih gitu. Jadi kan ya nggak, maksudnya kan ada beberapa perusahaan yang maunya dengan profit yang oke, tapi pelayanannya dia, kurang, iya, tapi kayak gitu. tapi dia tuh nggak memprioritaskan kayak Iya. fasilitas segala macam bener, gitu. itu bisa. Ya itu sih lebih penting, itu sih harusnya lebih ditingkatin lagi ya soal itu. Mungkin ada teman-teman di sini yang punya pendapat lain. Kalian bisa tuangin semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Iya, bisa kayak analisis SWOT dari perusahaan kalian juga ya kan. Ya, atau Itu mungkin bisa. kalian masih ada yang mau mengkritisi mengkritisi analisis kita yang mungkin ada salah atau apa gitu Iya, ya. itu bisa. Karena kan kita masih sama-sama belajar, jadi maklumin aja. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah penjelasan gitu Ya, ya guys. betul, namanya manusia guys, pasti ada kurangnya, kan nggak selamanya benar. Betul, karena yang benar hanya perempuan. Oh iya benar. Kita perempuan ya guys. Kita Oke. perempuan. Udah udah. kali ya. Oke, kita kayaknya harus closing nih guys. Oke, cukup sekian pembahasan malam ini. Malam ini ya, soalnya kan kita tag-nya itu malam. Ya, jadi kalau misalnya kalian dengernya pagi, ya udah anggap aja lah malam. Ya, malam. Oke. Udah aja jadi nih closing. Cepetan. Buruan dong. Oke. Sampai ketemu lagi di next podcast episode selanjutnya guys. Amin. Dengan aku Fadia Dan aku Monik. Jangan lupa ya like dan subscribe channel Fadia. Oh iya kan, karena diuploadnya di channel Fadia. Fadia, oke. Bye bye, see you guys.